Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikdam Rasif Alfarobi dari kelas 4.1. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian yaitu jurnal yang diperlukan untuk menyesuaikan seluruh catatan dengan keadaan fakta yang sesungguhnya di akhir periode. Tujuan dan fungsi jurnal penyesuaian yaitu supaya perkiraan nominal dan perkiraan real bisa menunjukkan besar kecilnya harga, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban yang sesungguhnya dan yang seharusnya diakui di akhir periode. Jurnal penyesuaian dibuat berdasarkan pada data di neraca saldo dan data penyesuaian akhir periode. Tidak seluruh pos yang ada pada neraca saldo perlu jurnal penyesuaian. Diperlukan adanya ayat jurnal penyesuaian atau adjustment entry jika terjadi kesalahan dalam menerapkan sebuah perlakuan akuntansi dan diketahui dalam tahun atau periode buku yang sama. Transaksi yaitu satu, transaksi diakui terlalu kecil atau terlalu kecil. Yang kedua, pengakuan yang terlalu awal atau terlalu akhir. Yang ketiga, penerapan metode penyusutan aset tetap yang tidak sesuai. Proses penyesuaian. Tujuan proses penyesuaian adalah agar setiap rekening real, khususnya rekening-rekening aktiva dan rekening-rekening utang, menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Agar setiap rekening nominal, rekening pendapatan dan rekening biaya menunjukkan pendapatan dan biaya yang seharusnya diakui dalam suatu periode. Saldo-saldo di dalam neraca saldo biasanya memerlukan penyesuaian untuk mengakui hal-hal sebagai berikut. 1. Penyesuaian pendapatan, yaitu pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum dicatat. Yang kedua, utang biaya, yaitu biaya-biaya yang sudah menjadi kewajiban perusahaan tetapi belum dicatat. Yang ketiga, pendapatan diterima di muka, yaitu pendapatan yang sudah diterima tetapi sebenarnya merupakan pendapatan untuk periode yang akan datang. Yang keempat, biaya dibayar di muka, yaitu biaya-biaya yang sudah dibayarkan tetapi sebenarnya harus dibebankan pada periode yang akan datang. Yang kelima, kerugian piutang, tagihan kerugian yang timbul karena adanya piutang yang tidak bisa ditagih. Yang keenam, depresiasi atau penyusutan. Penyusutan aktiva tetap yang harus dibebankan pada suatu periode akuntansi. Yang ketujuh, biaya pemakaian perlengkapan, yaitu bagian dari harga beli perlengkapan yang telah dikonsumsi selama periode akuntansi. Nah, di sini ada sebuah soal, yaitu tentang foto studio aneka. Ini merupakan neraca saldonya. Di sini soalnya, langsung saja kita tuntaskan soal ini. Di sini saya sudah membuat jawaban pada soal berikut. Kita bahas lagi dari awal. Masuk pada soal. Data dalam neraca saldo di atas belum seluruhnya siap untuk secara langsung dicantumkan dalam laporan keuangan karena adanya informasi-informasi sebagai berikut.
Satu, masih harus diterima pendapatan bunga dari obligasi yang nilai nominalnya 10.000, bunga 6%, pembayaran bunga tiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Nah, di sini kita cek dulu di bagian neraca saldo apakah ada pendapatan bunga dari obligasi. Tidak ada, langsung saja. Oh, ini pendapatan bunga dari aplikasi nilai nominalnya 10.000 sudah masuk di soal, yaitu sebesar 10.000. Bunga selama 1 tahun yaitu 6%. Pembayaran bunga tiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Nah, jadi kita hitung, karena kita di sini kita hitung dari bulan Oktober karena kita ingin mencari rekapan dari bulan Oktober, November, Desember, karena kita belum bayar dari bulan Oktober, November, Desember. Jadi kita tulis saja di sini obligasi yaitu sebesar 10.000, bunga 6%. 6%. Nah, 600 ini bunga dalam 1 tahun. Sekarang kita cari bunga dalam 1 bulan. Kita bagi 12 karena 1 tahun ada 12 bulan. Jadi 50. Jadi dalam per bulan kita mempunyai bunga dalam 1 bulan yaitu 50 bunga dalam 1 bulan. Nah, sekarang kita kalikan 3 dari bulan Oktober, November, Desember. 3. Jadi totalnya yaitu 150. Jadi 150 ini masuk pada piutang bunga karena kita kayak meminjamkan uang orang pinjam ke kita dan kita memberi bunga sebesar 6%. Jadi masuk di piutang bunga sebesar 150, masuk di debit, dan pendapatan bunga masuk di kredit sebesar 150. Nah, benar. Oke, lanjut. Soal nomor 2, masih harus dibayar gaji pegawai bulan Desember sebesar 2.000. Nah, kita cek neraca saldo gaji pegawai 22.000. Nah, di sini kan masih harus dibayar gaji pegawai bulan Desember. Yang jadi pada nomor 2 ini berarti kita masih ada hutang untuk menggaji pegawai. Jadi 2.000 ini masuk pada gaji pegawai. Beban gaji masuk di debit. Dan utang gaji masuk di kredit. Beban gaji pegawai, utang gaji masuk di kredit. Nah, betul ya. Terus lanjut.
Lanjut, lanjut pada nomor 3 yaitu pendapatan sewa yang diterima di muka. Nah, pendapatan sewa yang diterima di muka. Kita coba cek di neraca saldo apakah ada pendapatan sewa dibayar di muka di neraca saldo. Bukan ini. Pendapatan saldo pada pendapatan bunga dibayar di muka. Pendapatan sewa dibayar di muka. Di sini adanya pendapatan sewa. Nah, jadi pendapatan sewa ini, pendapatan sewa dibayar di muka. Ini sama saja kayak orang itu DP dulu kepada kita. Semisal mau foto syuting, kayak foto studio. Orang itu bayar dulu fotonya lain hari. Nah, jadi kita masih mempunyai hutang yaitu memfotokan orang tersebut. Jadi sewa diterima di muka masuk di debit dan pendapatan sewa masuk di kredit. Lanjut nomor 4 yaitu asuransi dibayar di muka pada tanggal 31 Desember sebesar 4.000. Kita cek di asuransi dibayar di muka. Di neraca saldo asuransi dibayar di muka. Nah, sini asuransi dibayar di muka sebesar 10.000. Sebesar 10.000. Pada akhir periode asuransi dibayar di muka hanya 4.000. Jadi dikurangi 4.000. Mana sisanya? Kan seharusnya bayarnya 10.000. Nah, itu artinya kayak kita buat sendiri, kayak kita gunakan uangnya, jadi menyusut jadi 4.000, jadi tinggal 4.000. Nah, untuk kita melihat totalnya yaitu 6.000. Jadi beban biaya asuransi masuk di debit sebesar 6.000. Beban biaya asuransi masuk di debit sebesar 6.000 dan asuransi dibayar di muka sebesar 6.000 masuk di kredit. Beban asuransi, ini beban asuransi. Asuransi. Lanjut nomor 5, kerugian piutang ditaksir 1% dari pendapatan foto studio. Kerugian piutang berarti seperti contoh kita memberikan hutang kepada orang, tapi orang itu tidak bisa membayar karena ada keperluan, kayak ada tragedi lah, seperti kayak bangkrut, kayak dililit hutang, di ya contohnya bangkrut itu. Jadi sini kerugian piutang dari pendapatan studio, kita lihat pendapatan studio foto studio sebesar 4.457.450. Oke. Kerugian piutang ditaksir 1%, jadi kita kalikan 1%. Jadi totalnya 4576,5.
kita apa kita bulatkan saja jadi 4576. Jadi di sini masuk 4576, atau kita masukkan saja di sini 4576,5. Jadi dibulatkan 4576,5, 4576 aja. Selanjutnya itu masuk di beban kerugian piutang di debit dan cadangan kerugian piutang di kredit. Lanjut nomor 6. Depresiasi. Penyusutan aktiva tetap dilakukan atas dasar tarif sebagai berikut. Depresiasi peralatan fotografi 20% per tahun. Kita masuk dulu peralatan fotografi, kita cari dulu peralatan fotografi sebesar 480. Nah, dari sini kita kalikan 20%. Jadi 96. Dan jadi peralatan fotografi mengalami penyusutan sebesar 96.000 masuk di beban penyusutan peralatan fotografi. Terus ini sama aja seperti peralatan kantor ya. Peralatan kantor jelas. Jadi totalnya 11.500. Untuk gedung 1 juta. 1 juta dikali berapa tadi? 5%. 50.000. Jadi tiga-tiganya yaitu masuk di beban penyusutan peralatan kantor di debit dan akumulasi penyusutan peralatan kantor masuk di kredit. Beban penyusutan, akumulasi penyusutan, nah betul ya. Nah, sama aja, beban penyusutan peralatan kantor 11.500, kita cek 11.500 betul. Terus beban penyusutan gedung sebesar 50.000, di sini 50.000. Nah, benar, sudah benar. Terus kita lanjut soal nomor 7, itu perlengkapan yang masih tersisa pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut. Perlengkapan fotografi 32.400, perlengkapan kantor 15.500. Nah, perlengkapan fotografi awalnya adalah 96.150. Ini belum terpakai. Yang sudah terpakai
sebesar sedangkan yang sisanya yang masih tersisa di akhir periode yaitu 32.400. Jadi kita kurangi 32.400 mencari berapa sih total yang sudah dikeluarkan untuk perlengkapan fotografi. Kita cek itu 63750 rupiah. Jadi beban perlengkapan fotografi masuk di debit dan perlengkapan fotografi masuk di kredit sebesar 63750. Selanjutnya perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor sebesar 41.300. 41.300 ini sisanya yaitu 15.500. Jadi kita kurangi 15.500. Jadi uang terpakai untuk perlengkapan kantor yaitu 25.800. Jadi di jurnal penyesuaian beban perlengkapan kantor masuk beban perlengkapan fotografi sebesar ini masuk di debit perlengkapan fotografi yang ada di mana 63.750 betul. Terus perlengkapan kantor 2580 nah benar. Jadi sudah benar untuk jurnal penyesuaiannya totalnya 265776. Kita masuk ke neraca lajur. Apa sih kegunaan neraca lajur ini? Neraca lajur. Apa sih neraca lajur itu? Neraca lajur adalah kertas berkolom yang dipergunakan sebagai kertas kerja dalam penyusunan laporan keuangan. Biasanya digunakan untuk mengurangi tingkat kesalahan yang mungkin terlupakan di salah satu ayat jurnal penyesuaian yang harus dilakukan. Tujuan neraca lajur yaitu untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Langsung saja kita masukkan neraca saldonya. Neraca saldo kita masukkan semua yang ada di neraca saldo totalnya 1869. Setelah itu kita masukkan jurnal penyesuaiannya. Kita masukkan semua. Setelah kita masukkan semua, kita masukkan neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi jika ini tidak ada lagi berarti langsung dimasukkan ke neraca saldo penyesuaian. Kita langsung masukkan. Tapi jika ada seperti ini 96 150 63, jadi kita kurangi 96 150 dikurangi 63 750, jadi 42 400 dan seterusnya. Jadi nanti totalnya seperti ini. Jika totalnya sama antara neraca saldo seperti contoh neraca saldo 1869.869.000 sama, hasilnya sama antara debit dan kredit berarti itu benar. Dan di jurnal penyesuaian totalnya 263.776 sama antara kredit dan debit berarti benar.
Neraca saldo setelah penyesuaian Rp2,39.226 sama. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah dalam penjelasannya, mohon maaf karena saya juga masih belajar. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.